Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Selvia dengan NPM 223111013. Jadi dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dengan mata kuliah Troubleshooting dan Administrasi Sistem. Yang pertama ini ada apa yang dimaksud dengan troubleshooting, BIOS, sistem operasi, dan aplikasi. Troubleshooting itu merupakan suatu proses menganalisis, mendiagnosis, serta memberikan solusi dari masalah yang ditemukan pada sistem komputer, entah itu masalah pada perangkat lunaknya atau perangkat kerasnya. Kemudian selanjutnya ada BIOS. BIOS itu merupakan program firmware yang digunakan untuk menginisialisasi komputer pada saat booting. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sistem operasi. Sistem operasi itu merupakan perangkat lunak dasar yang digunakan untuk mengelola komputer. Dan yang terakhir ada aplikasi. Aplikasi itu perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kemudian yang kedua ini ada lengkapilah informasi komponen komputer di bawah ini. Yang pertama itu ada LAN card. Fungsinya itu untuk menghubungkan komputer pada jaringan lokal, seperti jaringan internet. Lalu yang kedua itu ada sound card. Fungsinya itu untuk mengelola input-output audio pada komputer. Kemudian yang nomor tiga, sebutkan komponen yang terdapat pada nomor di bawah ini. Yang pertama itu ada PCI slot, lalu yang kedua itu ada AGP slot, yang nomor tiganya itu ada short bridge. Kemudian yang nomor 4, lengkapilah informasi-informasi di bawah ini pada komputer masing-masing. Baiklah, kita akan lihat spesifikasi komputernya. Kontrol, kontrol, R. Ini untuk selesai habis. Untuk RAM-nya sendiri ini 8 GB. Kemudian untuk prosesornya itu di perangkat yang saya gunakan ini menggunakan Intel Core i3 generasi 11. Kemudian hard disknya nanti kita lihat, LAN card-nya juga nanti kita lihat. Untuk Vega card-nya itu um, perangkat saya menggunakan Intel UHD Graphi. Lalu untuk BIOS, BIOS-nya ini mereknya atau tipenya GGCN32WW. Dan sistem operasi yang digunakan di sini Windows 11 Home Single Language 64 bit. Lalu yang belum tadi hard disk dan LAN card ya. Kita masuk ke untuk hard disknya kita buka dulu di sini. Lalu semua option manage. Untuk hard disknya saya untuk untuk tipenya itu NVMe Intel SSD PEK NW51GZL. Kemudian untuk kapasitasnya itu 476 GB. Lalu kita kembali lagi kepada soalnya. Ini. Kemudian yang belum LAN card. LAN card itu kita lihat di informasi sistem.
Lalu kita ke komponen, lalu kita ke network. Bentar. Di sini LAN card-nya namanya adapter tipenya itu Ethernet 802.3, kemudian untuk tipenya itu Realtek 8822CE. Oke, untuk lalu yang nomor yang ke-8-nya ini 7 software yang terinstall dan fungsinya. Kita ke kontrol panel, lalu ke program edit. Yang pertama di sini ada Tableau dengan kapasitas 2,6 GB. Fungsi Tableau ini untuk menganalisis data, untuk visualisasi data. Kemudian ada XMPP. XMPP dengan ukuran 761 MB, fungsinya itu untuk mengelola database. Database-nya tidak perlu terhubung ke internet. Kemudian ada Adobe Acrobat 64 bit dengan size-nya 720 MB. Fungsinya itu untuk membaca PDF, bisa mengedit. Pokoknya dia untuk ngaduin PDF. Lalu ini udah 1, 2, 3. Lalu ada di sini ada VS Code. VS Code itu dengan size-nya 376 MB. Fungsinya itu untuk melakukan pengeditan pemrograman atau tools yang digunakan untuk pemrograman. Kemudian ada yang kelima itu ada Mendeley Reference Manager dengan ukurannya 361 MB. Ini fungsinya untuk melakukan citasi secara otomatis pada jurnal. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam ini ada Git. Ada Git ini nih fungsinya untuk mengelola GitHub kita, akun GitHub kita. Kemudian dengan ukuran aplikasinya ini nih beratnya 321 MB. Kemudian yang terakhir ini ada hmm, apa ya? Ada Google Chrome. Yang ketujuhnya ada Google Chrome. Fungsinya untuk mencari-cari informasi. Dengan ukuran aplikasinya itu 88,3 MB. Kemudian yang terakhir nomor 5, jelaskan hasil presentasi kelompok akhir dengan mitra yang telah kalian bahas. Jadi kelompok kami itu memberikan informasi mengenai instalisasi plugin Mr. Horse pada Adobe Premiere Pro. Tujuan kami memberikan informasi itu supaya mitra tersebut bisa membuat konten video yang lebih profesional, lebih baik daripada yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.